Handling sapi dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah memegang tali keloh yang berada di kanan dan kiri sapi. Tali keloh dipegang di dekat mulut sapi. Selanjutnya, handler berjalan seiring dengan sapi. Kaki tidak boleh menutupi langkah dari sapi sehingga sapi tidak menendang kaki handler. Untuk menghentikan sapi, angkat tali keloh sehingga kepala sapi naik. Pendugaan bobot badan. Pada pendugaan bobot badan, parameter yang digunakan yaitu berupa panjang badan dan lingkar dada. Saat mengukur panjang badan, langkah pertama yang dilakukan yaitu menempelkan tongkat ke sisi samping sapi dari tonjolan tulang bahu hingga tonjolan tulang duduk, lalu diukur secara horizontal. Kemudian pengukuran lingkar dada dimulai dengan menyiapkan pita ukur, lalu melingkarkan ke dada di belakang kaki depan sapi melewati titik tertinggi pundak dan jangan sampai tali ukurnya terlipat. Saat dilingkarkan, diusahakan dilakukan dengan kuat dan kencang agar tidak longgar. Dan yang terakhir yaitu pengukuran pundak yang dimulai dengan meletakkan tongkat di samping kaki depan sapi. Diusahakan sapi dalam posisi lurus dan tegak, lalu diukur dari kaki yang menyentuh tanah hingga titik tertinggi sapi. Berdasarkan hasil praktikum, didapatkan panjang badan sebesar 115 cm, lingkar dada 190 cm, dan tinggi sapi 154 cm. Setelah itu, parameter panjang badan dan lingkar dada dimasukkan ke dalam rumus pendugaan bobot badan. Pada rumus Minter, didapatkan hasil sebesar 415,15 kg, rumus Corral 449,49 kg, dan rumus Denmark sebesar 432,64 kg. Kemudian pendugaan bobot umur ternak dapat diawali dengan memegang hidung sapi, lalu memegang mulut sapi seperti yang terlihat di video ini. Berdasarkan hasil video tersebut, gigi sapi tersebut telah tanggal sebanyak 2 pasang. Hal ini menandakan bahwa ternak tersebut berumur 2 hingga 3 tahun. Prosedur judging dilakukan dengan pengamatan pada ternak sapi dari jarak 2-3 meter. Dapat diketahui bahwa sapi memiliki tubuh yang besar, kemudian badan simetris dan padat. Bagian punggung sapi terlihat lurus. Kemudian sapi memiliki dada yang dalam, serta badan bagian atas dan bawah juga sejajar. Sapi memiliki leher yang pendek dan tebal. Kemudian memiliki kaki lurus, kuat, dan serta keempat kakinya terletak pada titik yang sama atau sejajar. Kemudian dilakukan pengamatan dari belakang dan dapat dilihat bahwa bagian belakang sapi itu lebar serta simetris, kemudian memiliki paha yang rata dan lurus, kaki yang kuat serta jarak keduanya yang longgar. Selanjutnya dilakukan pengamatan dari depan. Dapat dilihat sapi memiliki muka yang tegas dan gagah, kemudian dahi lebar, lubang hidung lebar, bahu lebar, bulat, dan serasi, memiliki badan yang lebar, dan kaki depan yang kuat dan tegak. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, dapat dilihat bahwa sapi yang kami amati memiliki postur tubuh yang bagus, serta simetris. Merobohkan sapi menggunakan metode rope squeeze. Langkah pertama yaitu mengikat ujung tambang pada tali bagian depan atau tali leher pada sapi. Selanjutnya yaitu memasukkan tambang di antara dua kaki bagian depan. Diikatkan melilit ke bagian atas belakang punuk, kemudian ke bawah, lalu dikaitkan dengan tali depan, seperti pada video ini.
Setelah bagian depan selesai, kemudian beralih ke bagian belakang dengan cara yang sama, yaitu melilitkan tali ke atas, kemudian ke bawah, lalu mengaitkan tali tersebut. Setelah sudah ada 2 ikatan yang melingkar pada tubuh sapi, seperti pada video ini, selanjutnya memasukkan tali tersebut di antara 2 kaki bagian belakang. Kemudian bisa langsung ditarik untuk merobohkan sapi ini. Pada metode Burley, tali yang digunakan kurang lebih memiliki panjang sekitar 15 meter. Bagian tengah tali diletakkan di atas leher sapi, lalu kedua ujung tali dimasukkan ke dalam kaki depan sapi. Tali pada masing-masing bagian dilempar ke bagian yang lain, kanan ke kiri dan kiri ke kanan, sehingga membentuk tanda silang atau X. Kemudian ujung tali tersebut dimasukkan ke bagian dalam kaki belakang sapi dan kedua tali tadi dipegang di belakang kaki sapi. Selanjutnya menarik tali. Jika kekuatan tarikan lebih besar di bagian kiri, maka sapi akan jatuh ke kiri. Jika kekuatan tarikan lebih besar di bagian kanan, maka sapi akan jatuh ke kanan. Kedua tarikan ini harus imbang dan jangan sampai kendur karena dapat menyebabkan tali terlepas. Terakhir, jika sapi sudah jatuh, sebaiknya mengencangkan pegangan pada tali agar sapi tidak dapat bergerak. Cara menggulingkan kambing atau domba. Pertama, posisikan badan berdiri di sisi kiri kambing atau domba. Selanjutnya, merunduk dan memegang kaki kiri depan dan belakang kambing atau domba. Lalu, tarik ke arah kanan sambil sedikit diangkat dan tahan badan kambing atau domba dengan kaki agar tidak terbanting. Selanjutnya, kambing atau domba akan rebah.